Raden Mas Said atau dikenal dengan Sunan Kalijaga lahir sekitar abad ke-15 di Kadipaten Tuban, Jawa Timur pada masa pemerintahan Majapahit yang saat itu sedang mengalami kemunduran. Ayahnya, Tumenggung Wilatikta, adalah seorang adipati yang dihormati dan berkuasa di wilayah tersebut. Meski berasal dari keluarga bangsawan, Raden Said muda justru tumbuh sebagai pemuda yang gelisah melihat ketimpangan sosial. Ia dikenal sebagai sosok yang pemberani, bahkan sempat menjadi seorang perampok dermawan, merampas harta orang kaya yang zalim untuk dibagikan ke fakir miskin. Aksinya ini membuatnya dijuluki Berandal Lokajaya. Namun titik balik hidupnya terjadi ketika ia bertemu Sunan Bonang, salah satu dari 9 wali Songo. Dari sanalah jalan hidup Raden Said berubah total. Setelah pertemuannya dengan Sunan Bonang, Raden Said memutuskan untuk bertaubat dan memperdalam agama Islam. Ia berguru langsung pada Sunan Bonang, dan dari sanalah ia mempelajari ilmu tauhid, ilmu tasawuf, fikih, serta strategi dakwah yang efektif dan kontekstual. Ia juga belajar memahami psikologi sosial masyarakat Jawa agar dapat menyampaikan ajaran Islam tanpa menimbulkan penolakan. Pendidikan spiritualnya ini tidak berlangsung sebentar. Ia menjalani proses kontemplasi yang panjang, termasuk masa menyepi, hingga akhirnya muncul sebagai seorang ulama dan wali besar yang bijak. Inilah bagian yang membuat Sunan Kalijaga berbeda dengan wali lainnya. Ia tidak menentang budaya lokal, melainkan memanfaatkannya sebagai media dakwah. Beberapa metode dakwah Sunan Kalijaga yang sangat terkenal di antara lain adalah wayang kulit. Ia menyisipkan nilai-nilai Islam dalam lakon-lakon pewayangan seperti Pandawa dan Kurawa dengan pesan moral dan spiritual yang halus. Tembang Jawa, lagu-lagu seperti Ilir-Ilir memiliki makna simbolik untuk kebangkitan iman umat Jawa. Ia juga berperan dalam merancang masjid-masjid seperti Masjid Agung Demak yang bentuknya masih tetap mempertahankan arsitektur joglo agar terasa akrab di mata masyarakat. Pendekatan yang inklusif, aktif, akomodatif, dan kreatif ini membuat dakwahnya diterima luas tanpa menimbulkan konflik dengan budaya yang sudah ada. Pengaruh Sunan Kalijaga dalam perkembangan Islam sangat besar, khususnya di Pulau Jawa. Melalui pendekatan budaya, ia membuka jalan bagi akulturasi antara Islam dengan kearifan dan budaya lokal. Masyarakat tidak merasa asing terhadap Islam karena nilai-nilainya dikemas dalam bentuk yang mereka kenal dan cintai. Pengaruhnya juga dapat dirasakan dalam sistem kepercayaan masyarakat Jawa, seperti simbol-simbol spiritual yang berpadu dengan ajaran tauhid, kesenian tradisional yang syarat pesan moral, dan model dakwah yang santun dan merangkul, bukan memaksa. Hingga hari ini, banyak warisan Sunan Kalijaga yang masih digunakan, mulai dari pertunjukan seni hingga pendekatan dakwah budaya oleh para ulama. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang hidup sangat sederhana. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia lebih memilih hidup di tengah masyarakat biasa, mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk berdakwah. Ia menikah dengan Dewi Soroh, putri dari Sunan Ngudung, dan memiliki keturunan yang juga menjadi tokoh penting, yaitu Sunan Muria. Keluarganya dikenal sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1586 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Makamnya hingga kini menjadi salah satu situs ziarah paling ramai di Indonesia.
Sunan Kalijaga telah menunjukkan kepada kita bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cinta, seni, dan kearifan lokal. Ia adalah simbol harmoni antara agama dan budaya, sebuah warisan berharga yang masih relevan hingga saat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangannya, bahwa Islam bisa disampaikan dengan cara yang lembut, kreatif, dan membumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.